kan Bentar, dari mana Pak? dari Kediri Pak. Baik, namanya siapa Pak? Hernawan dari Baik. Kediri. Di samping rumah itu kan ada bekas kolam lele Pak. Kalau di sana kan lagi tren yang pakai terpal bulat itu Pak. Itu diameternya 2,5. Saya ada 2 Pak. Itu mangkrak. Nah, saya pengennya nanam azolla untuk pakan ternak. Ikan. Ayam, Pakan Pak. ternak. Oke, Ya, baik. Itu bagaimana caranya menanam azolla itu dari kolam itu sampai tumbuh. Nah, yang sementara yang saya tahu itu kolam dicemplungin kotoran sapi udah dibiarin dan muncul gitu. Iya, Saya. betul. Iya, Tapi betul. kok nggak muncul-muncul gitu sampai. Oh, gitu. Malu berarti Pak. Itu. Yang kedua tentang bagaimana caranya kalau nanam jagung Madura itu Pak, apa boleh langsung dikasihkan pakan induk Pak, karena memang kecil-kecil, atau harus digiling dulu? Baik. Terus untuk alas kandang untuk induk itu yang sementara yang saya tahu kan dari konsep yang lama Pak, itu kan diplester terus Iya. dikasih liter dari sekam, itu bahkan difumigasi apa. Nah, kalau di konsep untuk ayam kampung ini apa seperti itu atau langsung tanah saja tanpa liter? Baik. Nah, kemudian penanganan untuk kutu kebul Pak, ini pesanan dari teman-teman Baik. yang di sana itu sangat sulit untuk pengendaliannya. Terus juga terong yang daunnya itu tahu-tahu kuning, tapi Baik. dia hidup Pak, berbuah juga. Mm-mm. Itu bagaimana caranya supaya dia bisa tumbuh bagus? Terus apa ini? Cara membuat obat untuk tanaman yang saya belum tahu Pak, gimana caranya sampai bisa diaplikasi? Baik. Obat apa Pak? Obat untuk ya belalang, untuk kutu-kutu apalah Pak. Baik. Gitu. Sawah. Itu saja. Terima kasih Pak Bayu. Baik. Wah, ini mudah-mudahan ingat ini ya. Kelihatannya sedikit tapi banyak ini. Baik, saya jawab ini dulu, nanti yang kangkung sama ikan saya nanti Pak sekalian habis ini. Jadi Bapak buat yang saya ingat dulu deh untuk kutu kebul. Kutu kebul itu warnanya hitam atau putih Pak ya? Putih, kecil-kecil bisa terbang. Ada yang putih, ada yang hitam. Itu di situ kenapa kalau dia disemprot itu awet tidak mati-mati? Karena dia punya lapisan lilin Bapak Ibu. Jadi ketika dia semprot airnya itu tidak bisa nempel. Karena yang lapisan lilin itu adalah lemak. Lemak itu kalahnya sama apa Bapak Ibu? Sabun yang mengandung asam. Berarti sebenarnya lemak itu kalahnya sama asam. Yang asam itu apa saja kalau seandainya gitu? Jeruk nipis, betul ya? Siapa yang pernah punya hajatan terus masak gulai? Gulai itu kan ada lemaknya kan? Supaya dia cepat bersih dikasih apa? Jeruk nipis juga kan? Sama sabun cuci piring kan? Nah, lemaknya kutu kebul harus kita hilangkan. Kalau lemak itu hilang, dia kena panas matahari, dia akan meletus. Kenapa kok dia meletus? Karena dia itu tidak tahan dengan panas. Karena itu dia selalu sembunyi di ketiak-ketiak daun. Terus berikutnya lagi, yang membuat jaringan rusak Bapak Ibu, ini hebatnya, ini kutu kebul juga banyak di pepaya Bapak Ibu. Betul kan? Padahal, ya minta maaf, kalau dia kena getahnya pepaya, dia juga mati. Jadi dia itu makan di pepaya, tapi dia dia tidak tahan dengan getahnya pepaya. Jadi kutu kebul terbagus itu, kalau kita sudah punya asam, kita tambah dengan pepain. Pepain itu adalah satu hormon Bapak Ibu, satu ya hormonal dia hormon yang dia bisa memecah
pembuluh darah. Supaya apa? Dia tidak berkembang terus. Jadi saya minta tolong, kasih asam, kasih papain, kemudian dikasih gula. Tahu gula itu apa Bapak Ibu? Pernah meja ketempelan gula bekas kopi gitu, lengketnya lama atau tidak? Lama. Kalau tidak disikat kan tidak bisa hilang kan, kalau disabun tidak bisa hilang kan. Jadi gula di sini sebagai apa? Ini penghancur dan ini pembuka. Jadi ini konsepnya. Gula putih, Pak. Terus ada teori lagi, di mana ada gula pasti ada semut. Ketika ada gula di sini, semut datang. Semut itu senengannya makan kutu kebul. Karena kutu kebul itu rasanya manis, katanya semut. Loh iya, di mana ada kutu kebul, semut pasti ngumpul di situ. Dia terbang lagi, semutnya yang satu kan, salahnya satu, semutnya tidak bisa terbang, dia nyari lagi di mana kutu kebul. Nah itu caranya, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk Bapak membuat obatnya dari tanaman-tanaman tadi. Tadi kan sudah praktek buat ZPT Pak ya. Lengkapi semua rumput-rumput yang ada tadi, diproses. Ada dua konsep. Yang Bapak pelajari tadi membuat ZPT itu dengan cara dioksidasi. Dioksidasi itu apa bedanya dengan ditutup rapat, di konsep mol, di konsep tertutup. Kalau dioksidasi Bapak Ibu sedang ngawur tingkat dewa. Kalau dikasih oksigen, maka yang terjadi bakteri itu berkembang dan ngawur, tidak terkontrol. Bapak Ibu kepengen punya pupuk yang dahsyat atau pupuk yang biasa? Yang dahsyat. Kita kan tidak punya laboratorium semua nih. Bapak Ibu membuat pabrik pupuk. Padahal yang harusnya dipenuhi adalah bagaimana satu partikel dalam suatu zat ini bisa terpecah dan bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Karena kita terbatas di alat, maka kita gunakan oksidasi. Kalau dioksidasi, bakterinya tidak terkontrol. Berkembang banyak sekali. Sehingga yang makan zat aktif itu daun dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Daun dan lain-lain tadi, ini dimakan oleh mikroba. Nah mikroba ini, supaya mikrobanya ini banyak, kita kasih oksigen. Supaya dia hidup. Tadi dikasih dedak padi enggak ya? Dedak padi itu adalah makanan mikroba supaya berkembang. Setelah mikroba itu berkembang, dia akan makan daun-daun yang Bapak Ibu sediakan. Kalau pakai katalis tadi, katalis itu hanya mempercepat proses saja. Membuat suasananya jauh lebih bagus dan bakterinya sudah langsung terkontrol. Nah, ketika ini dilakukan seperti ini, maka Bapak Ibu mengeluarkan zat inti dari tanamannya Bapak Ibu. Makanya syarat-syaratnya cari tanaman yang tidak dimakan ulat, tanaman yang tahan hidup, tanaman dan sebagainya. Setelah keluar zat ini kita semprotkan ke tanaman dengan dosis 250 ml per 15 liter. Nah, ketika disemprotkan ke tanaman, ini sistemnya kontak dan sistemik. Kalau dia sistemik, maka tanaman ini Bapak Ibu akan berasa, akan berbau seperti ini. Jadi contoh, kalau yang kita hadapi adalah serangga, ulat, belalang, dan lain sebagainya. Kita cari tanaman yang tidak disukai ulat, tidak disukai belalang. Ketika kita proses dengan cara ini, kemudian kita semprotkan ke tanaman, maka tanaman itu bagi ulat, itu rasanya seperti tanaman yang tidak dia sukai, sehingga dia balik kanan, dia minggir. Jadi ini tidak membunuh. Kalau Bapak Ibu gunakan sistem kontak, berarti cari daun-daun yang bisa membunuh. Contoh, pernah tahu daun yang gatal sekali itu Bapak Ibu? Lateng gitu ya, betul ya? Pernah tahu? Panas atau tidak? Panas. Lah, kalau lateng itu kan panas, karena dia panas dan dia sistemnya kontak, tidak bisa diproses seperti ini. Itu cukup Bapak Ibu tumbuk, jangan pakai tangan ya, nanti tangannya tidak bisa dipakai berhari-hari loh ya. Ditumbuk, setelah ditumbuk semprotkan, ketika aplikasi langsung dicampur di situ, sehingga muncul kontak dan sistemik.
Langsung Pak. Itu kena ulat meletus Pak, percayalah. Kalau mau sadis. Enggak apa-apa, gitu ya. Oke, ini 2. Terus pertanyaan gimana? Iya, lateng aja Pak. Pernah kena lateng enggak Pak? Engas juga bisa, ada lateng bisa. Yang kesenggol aja sudah langsung panas, itu ada enggak Bapak Ibu? Nah sudah. Coba bayangkan loh. Gusti Allah tuh cek hebatnya dia gitu loh. Nyiptakan sampai sedetil itu loh. Mau kita nama daunnya aja kan lupa, betul kan? Boleh Pak. Daun kertas gosok juga boleh. Oke, 1, 2. Terus untuk kandang. Kandang terbagus Bapak Ibu sebenarnya tanpa disemen. Kandang biasa boleh. Langsung dialasi untuk ayam kampung sudah cukup, tidak masalah. Tetapi kalau kandang kambing, karena kita butuh kencing, kita butuh semuanya, lebih baik di semen. Kalau untuk kandang ayam, masalahnya ayam, percayalah, ayam tidak pernah kencing. Nah, ingat ya, bahannya ya, kotoran sapi, kotoran kambing, dan sekam. 1. Tujuannya apa sih Bapak Ibu begini? Kotoran kambing, kotoran sapi, sama sekam, ditambah nanti kan ayamnya buang kotoran, betul ya? Akhirnya kalau ini digabung jadi satu, namanya pupuk horti. Jadi ketika panen itu sudah tidak usah nyampur bahan aneh-aneh, sudah tinggal itu diolah jadi kompos, namanya kompos horti. Karena sudah N, P, dan K-nya lengkap. Terus untuk kolam lele, Bapak begini. Kalau mau tanam asola itu sebenarnya tidak perlu ditanam, asalkan ada benih dan airnya cocok, dia pasti hidup. Asola itu Bapak Ibu dia lemak. Dia asola itu lemaknya tinggi sehingga dia terapung. Yang bisa membunuh asola itu asam. Jadi saya minta tolong, airnya harus air netral. Kalau Bapak punya air kolam, Bapak buat dulu di situ, Pak. Kotoran sapinya saya minta tolong, jangan disebar. Harus dikarungi. Supaya apa? Ketika kolam nih, ini kok roboh sendiri. Kemudian ada kotoran sapi di sini atau kotoran ayam di sini. Dia kena air, keluarnya pupuk akan sedikit-sedikit. Sehingga sampai dia akan habis, setelah itu baru diganti. 3 bulan baru diganti, begitu. Gantinya enggak usah dibawa keluar, dibuang aja, taruh di bawahnya. Nah, kalau untuk buat pakannya, tadi sudah buat pakan ya. Tadi ada beberapa model pakan Bapak Ibu. Jadi pakan itu fleksibel. Seandainya untuk ayam petelur berarti makan jagung, makan gabah, makan asola. Tetapi kalau untuk pertumbuhan, tidak perlu jagung, gabah begitu, tidak perlu. Berarti Bapak Ibu cuma butuh karbohidrat, berarti asola sama dedak juga boleh. Asola sama limbah rumah tangga juga boleh. Nah itu konsep pakan itu fleksibel, tergantung untuk apa. Kalau untuk petelur, berarti jagung harus direndam, gabah harus direndam, keluar cambah, baru diaplikasikan. Kenapa kok harus direndam dan harus keluar cambah? Itu vitamin E tertingginya. Sehingga apa? Rangsangan untuk bertelur itu akan menjadi kuat. Begitu. Tadi sudah nyoba telurnya? Belum? Sudah. Kenyal atau tidak? Kenyal. Jadi nanti ke depan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah jalankan bertahap ya, jangan sekaligus semuanya. Yang Bapak Ibu produksi semuanya adalah obat. Telur juga obat, sayuran juga obat, ikan juga obat, ayam juga obat gitu. Kemarin ada yang request minta ayam tanpa bumbu ya. Coba lah, saya usahakan besok siang saya suruh potongkan lah. Sudah mencoba ya? Betul ya Pak ya? Atau sudah diwakili bapaknya saja? Soalnya yang biasa kalau program ini Bapak Ibu yang motong bukan saya. Biasanya yang program pelatihan 1 minggu itu kan dibagi kelompok-kelompok. Mereka mulai motong, bersihkan, sampai goreng. Supaya apa? Tidak ada dusta di antara kita. Nanti tahu bedanya. Jeroannya tahu, ususnya tahu, semuanya tahu.
Jadi begini loh Bapak Ibu, yang kita jual di dalam pertanian ini adalah trust. Saya tidak ngotot tentang organik loh ya. Saya bilangi, saya bukan ngotot perkara organik dan tidak organik. Yang saya ngotot yang alami, yang sehat. Kalau Bapak Ibu membuat sertifikat organik, saya jamin 100% tidak mungkin dapat. Ya bisa sih dapat nembak, bayar, tapi untuk apa? Gitu loh. Kita ini tidak perlu sertifikatnya, tapi perlu kualitasnya. Siapa yang bisa ngomong kualitas? Konsumen. Bapak Ibu kepengen punya pasar itu tetap atau kacau? Kacau itu naik turun. Tetap. Kalau Bapak Ibu kepengen hidup tenang, hidup bahagia, milikilah yang disebut dengan permanent market. Permanent market itu Bapak Ibu bukan orang yang habis kita iklani. Tetapi permanent market itu adalah orang yang sudah tahu siapa kita dan tahu apa yang kita buat. Kalau saya seperti misalnya saya jualan semua produk saya adalah permanent market. Saya katakan permanent market itu minta maaf, dari neneknya pakai, anaknya pakai, cucunya juga pakai. Sehingga apa? Saya tidak perlu biaya marketing. Yang saya bangun berarti apa? Kepercayaan. Nah, saya minta tolong, semua program ini yang Bapak Ibu nanti buat, yang Bapak bangun, Ibu bangun itu adalah kepercayaan. Seandainya pasar cuma 100 orang, ya berbahagialah dengan 100 orang. 100 orang itu banyak atau sedikit ya Bapak Ibu? Satu RT kan? Kira-kira kalau 100 orang ini kira-kira kenal enggak dengan 100 orang ini? Kenal kan? Kita jangan bohongi mereka. Kita buat itu. Dan kalau Bapak Ibu sudah sampai dipercaya, 100 orang itu kalau belanja cukup enggak 1 juta satu bulan? Seandainya satu rumah ini 1 juta satu bulan cukup atau tidak Bapak Ibu? Belanja beras, belanja sayur, belanja ikan, belanja ayam, belanja telur cukup enggak 1 juta? Ya cukup Pak, tapi itu minim sekali, betul atau tidak? Kalau punya pelanggan satu RT yang 100 ada 100 orang Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah punya passive income omset 100 juta. Karena itu saya ngatakan tidak usah muluk-muluk yang besar-besar, ngelayani satu RT itu aja loh. Loh Pak ada yang tidak mau, tidak apa-apa, nanti akhirnya mau juga kok. Asalkan barang yang bagus, harga yang murah. Ditambah lagi Bapak Ibu pelayanan yang spesial. Saya kasih contoh marketing yang akan kita bangun nanti. Bapak Ibu punya di rumah nih sayur dan lain sebagainya, ada ayam walaupun tidak banyak. Bapak Ibu praktekkan seperti Bapak Ibu di sini. Kasih mereka minuman herbal kalau berkunjung. Wah kita sekarang kopi kita habis gitu loh ya. Yang ada herbal. Karena apa? Habis sekolah. Terus habis itu mulai cerita. Ketika dia minum 1-2 kali cocok. Pasti tanya resepnya. Terus bilang, kalau bisa yang organik ya. Dia bingung enggak kalau Bapak Ibu ngomong yang organik? Beli di mana ya yang organik? Betul atau tidak? Oh tenang, saya juga tanam. Itu cara marketing Bapak Ibu. Ayo kita katakan jujur. Kenapa saya dulu mengatakan Bapak Ibu harus tanam organik? Saya punya pasien banyak sekali. Terus terang pasien total 1 juta lebih. Ketika saya di situ, saya selalu kasih resep. Contoh orang sakit kanker. Pantangannya, semua ternak yang makan konsentrat tidak boleh. Semua ikan yang makan konsentrat juga tidak boleh. Makan sayur yang tidak disemprot dengan pestisida. Karena penyebabnya kanker itu pengawet, pewarna, perasa, pestisida, dan kimia. Itu penyebabnya kanker. Radikal bebas. Terus habis gitu orangnya tidak boleh makan yang tidak mengandung kimia. Terus dia bilang gimana? Lah apa yang saya makan Pak? Betul atau betul kira-kira? Ini beli disemprot racun, beli di sana makanannya konsentrat, beli di sana kimia semua. Terus pasti bilangnya makanannya apa? Karena itu saya juga diem Bapak Ibu ketika saya orang tanya begitu. Tidak ada cara lain, harus bertani sendiri.
harus tanam sendiri. Minimal ada orang-orang yang masih waras yang mau menyediakan makanan buat mereka. Karena itu saya selalu memotivasi dengan kata-kata ibadah. Contoh, orang yang sakit asam urat. Asam urat itu tidak boleh makan sayuran hijau warna tua, harus makan labu-labuan, sayuran hijau warna muda atau yang lain. Tidak boleh makan daging merah, harus daging putih. Gimana? Makan jeruan. Oh iya, tidak boleh. Pedalaman tidak boleh, harus pengeluaran. Nanti saya jelaskan dulu. Yang berwarna merah tidak boleh. Kecuali Pak, makan jeroan ayam gitu Pak ya. Tapi empela atinya tidak berwarna merah boleh Pak. Tapi di situ karena ada peraturan yang berwarna merah tidak boleh. Daging ayam itu warnanya apa Bapak Ibu? Putih. Daging ikan warnanya putih, daging sapi, daging kambing warnanya merah. Itu betapa hebatnya Gusti Allah itu menciptakan Bapak Ibu. Tugas kita cuma gadukmologi saja, menggaduk-gadukkan itu. Jadi saya minta tolong, ketika kita pelihara apapun, tugas kita hanya ibadah. Ya memang minta maaf ya, kalau kelatihan ini kan tidak ada praktek. Kalau yang herbal ada masak, ada macam Bapak Ibu. Tapi tenang Bapak Ibu, nanti bisa lihat di YouTube ya, jangan usah ikut pelatihan. Lihat di YouTube saja. Nanti bumbu-bumbu ada di sana. Saya ini juga tukang koki, tukang masak Bapak Ibu. Jadi ketika saya buat program makanan adalah obat, contoh nih, saya punya resep andalan, namanya nasi goreng Barefit. Nasi goreng Barefit itu bar makan langsung jadi fit. Jadi habis makan langsung fit. Ya berarti apa? Yang panas-panas di situ. Jadi ketika makan itu badan bisa keluar keringet tidak karu-karuan walaupun tidak pedas. Tapi badan keringetnya banyak. Kalau sudah keringet banyak terus minum air hangat, rasa lega atau tidak? Langsung fit. Tapi habis gitu ngantuk. Karena nyaman. Begitu ya. Lah, ini konsep ini Bapak Ibu. Ini harusnya Bapak Ibu nanti kuasai. Tapi ingat baik-baik. Ilmunya terlalu banyak, jangan dikerjakan semua, bingung. Sudah ada yang bingung di sini? Sebentar. Sudah ada yang bingung saya besok mau ngerjakan apa? Sudah. Kembali ke tujuan dasar kemarin ya, Bapak Ibu datang ke sini ya. Fokus di situ aja, yang lain-lain itu bonus. Kalau Bapak Ibu lihat semua nanti sampai di rumah saya ngerjain apa ya? Saya yang tambah bingung nanti. Oke, saya akan lanjutkan. Apalagi tadi yang kurang, Pak? Warna daun, jadi kena Gemini ya, virus Gemini. Jadi begini, tahu virus Bapak Ibu? Virus itu ada obatnya atau tidak? Virus itu tidak ada obatnya. Makanya ketika orang sakit flu itu virus, tidak ada obatnya. Kalau orang buat vaksin untuk flu itu bisa macam-macam. Siapa yang di sini setiap tahun bisa kena 3 kali flu atau 4 kali flu? Tahu flu ya Bapak Ibu? Batuk, pilek itu flu, gitu ya. Ada yang bisa kena 1 tahun 2 kali, 3 kali ada? Berarti itu virusnya berbeda. Kalau Bapak Ibu habis kena flu 1 kali, Bapak Ibu sembuh, maka Bapak Ibu sudah punya antibodi. Besok ketemu flu yang berbeda, sakit lagi, ketemu antibodi lagi, sembuh lagi, terus seperti itu. Jadi kita ini, tubuh kita ini sebenarnya punya antivirus yang sudah berbanyak sekali. Saya minta maaf, di sini ada enggak kalau ganti air kemasan, ganti merek saja langsung batuk, ada enggak? Nah sudah, nah ini jangan nyebut merek Pak. Banyak, kadang-kadang ada orang cuma minum mereknya berbeda, itu bisa batuk. Fair, ini kenyataan. Karena apa Bapak Ibu? Di sini ini juga ada mikrobanya, mikroba berbeda, itu berbeda. Berarti supaya kita selalu kuat, berarti kita harus punya antibodi. Antibodi itu yang tertinggi itu apa sih Bapak Ibu? Antibodi tertinggi itu namanya vitamin C. Antioksidan tertinggi itu vitamin C. Vitamin C itu ada di mana? Daun yang warna hijau, buah yang warna kuning dan merah. Itu rumus.
Nah, karena itu supaya sehat makan sayur. Ini saya minta maaf di sini sayuran tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Soalnya habis ya kita juga persiapan untuk yang karena yang makan banyak Bapak Ibu. Jadi satu panen ini lahan cuman kecil ini yang makan itu berarti orang 150 kalau kali 2 minggu banyak atau sedikit ya? Banyak itu. Ini harus cukup begitu. Nah, oke, kalau sudah kena virus Gemini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, minta tolong kasih abu plus garam. 5 abu 1 garam. Terus yang kedua tadi konsepnya, virus itu akan mengeluarkan antivirus. Bapak kalau seandainya ada pohon sudah kena vitiligo, kena virus Gemini di sini, Bapak Ibu tolong biarkan aja hidup. Supaya dia karena fotosintesa pembakarannya tidak bagus, semprot dengan ZPT supaya muncul tunas baru yang warnanya sudah bukan lagi kuning. Sampai akhirnya Bapak Ibu, di sini nanti akhirnya tumbuh dan ini menang tanaman. Supaya menang berarti kan perlu antioksidan, perlu ZPT. Sehingga ketika dia menang, daunnya tetap kuning di sini. Tapi buah-buah berikutnya Bapak Ibu bisa jadikan benih. Ketika itu dijadikan benih, maka benih yang Bapak Ibu hasilkan, benih yang tahan virus Gemini. Mudah atau susah? Kalau begitu, jadi cara buat benihnya gampang atau susah? Pak, cabai saya kena Gemini. Ya enggak apa-apa, kasih skorpion. Kalau sudah kena Gemini biarkan saja. Nanti anaknya dikembangkan jadi benih dan jadi benih yang tahan virus Gemini. Begitu. Tanahnya dikasih abu dan garam. 5 abu 1 garam, 1 genggam saja. Cukup. Oke, ada lagi yang kurang Bapak? Sudah ya? Rumen sapi, baik. Tahu rumen sapi Bapak Ibu? Rumen sapi itu adalah isi perutnya sapi. Tergampang kalau kita punya bakteri seperti itu diapakan? Siap Pak Potro? Oh lampu ya. Sebentar Pak. Sekalian break Pak habis ini Pak. Sebentar. Jadi setelah kita punya rumen itu isinya bakteri. Supaya rumen ini terkontrol, berarti kita buatnya rumen tidak boleh untuk jadi pupuk langsung. Tapi saran saya jadikan sebagai nutrisi. Nutrisi ini perbandingannya 20% adalah rumen, 80% adalah air kelapa. Tujuannya apa? Rumen itu bakteri, air kelapa itu makanan bakteri. Tetapi karena kita mau khusus, spesifik, tidak umum, maka yang kita buat harus kondisi tertutup. Tadi sudah buat kuteja. Kuteja itu tidak boleh terbuka. Kalau terbuka dia jadi busuk. Dia berubah warna jadi hitam. Namanya terkontaminasi. Terjadi oksidasi. Tetapi kalau dia tertutup, baunya pasti harum. Nah, kalau Bapak tadi ditanya, Pak, saya caranya buat jeroan ikan supaya jadi harum bagaimana? Buat jadi nutrisi. Nanti baunya bau harum, rasa petis. Enak baunya. Jadi komposisinya 20 dan 80. Untuk apa rumen? Kalau seandainya Bapak kepengen nih, pernah tahu ayam Bapak Ibu? Ayam dikasih makan rumput, makan enggak? Makan. Terurai enggak? Tidak. Tapi kalau ayamnya dikasih nutrisi dari sapi, dikasih bakterinya sapi, maka rumput tadi akan dihancurkan. Sehingga terserap makanannya. Berbeda sama juga dengan sapi dan kambing. Sapi dan kambing itu Bapak Ibu makan rumput bisa habis, makan jagung dia tidak bisa hancur. Nah, karena itu perlu ditrans. Bakteri dari sapi dikasihkan ke ayam, bakteri dari ayam dikasihkan ke sapi. Sehingga apa? Ketika sapi kita pacu pertumbuhan dengan diberi makan karbo yang cukup tinggi supaya ADG tercapai, maka penyerapannya bisa optimal. Itu konsep. Oke, sekarang lanjut tadi ya. Untuk benih kangkung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum punya dapat benih kangkung, jadilah orang pelit. Tahu jadi orang pelit? Ketika Bapak Ibu masak kangkung, ada enggak batang kangkung yang tidak dimasak? Tancapkan. Hidup atau tidak kira-kira?
pasti hidup. Ketika dia hidup, karena dia sudah dari batang tua, dia akan cepat langsung berbuah. Nah, ketika sudah berbuah, ambil bijinya. Ini ada satu kangkung yang saya kembangkan karena dia sudah lebih dari 4-5 bulan, dia kan sudah terpaksa akan berbuah nih. Ambil bijinya, tahu biji kangkung tuh Bapak Ibu ya? Potongi, jemur kering, dibuka, nanti tanam. Itu cara buat benih kangkung yang paling gratis. Terus yang kedua, kalau pakai cara stek, itu tetap akan memperpendek umur. Jadi dia akan ke generatifnya lebih cepat. Karena itu saya sekarang kembangkan. Tadi sudah diajari stek enggak ya tadi ya? Sudah ya. Bapak Ibu lihat stek itu mudah atau susah? Mudah. Lah cara stek itulah cara saya Bapak Ibu supaya saya bisa buat benih dengan kualitas yang sama dengan induk dengan umur yang lebih cepat untuk produksi. Modalnya kan gampang kan, tinggal dipotong, tinggal ditancap gitu aja kan. Nah untuk ikan begini Pak, karena ikan nila itu adalah ikan yang saya masukkan dalam program kemandirian. Karena apa? Kalau ikan nila itu akan tetap bisa beranak sendiri tanpa disuruh. Tapi ketika dia beranak Bapak mulai pisahkan. Bapak mau jadikan nila ini nila biasa atau nila gib Pak? Kalau nila gib memang kurang sehat, tapi Bapak senang. Karena apa? Berarti ketika dia beranak Bapak belikan hormon testosteron. Dikasih hormon, maka seluruh nila tadi akan jadi jantan. Kalau seandainya Pak beli hormon itu susah, buat nila gib yang organik. Bapak tahu testisnya sapi, testisnya kambing? Nah itu Bapak rajang, Bapak jemur atau Bapak masukkan di dalam alkohol, begitu. Lah nanti setelah itu dihancurkan, dikasih air, dikasihkan makan ke ikannya Pak. Maka ikan-ikan akan berubah menjadi jantan. Waktu pemberiannya sebelum ikan berumur 1 minggu. Itu cara membuat ikan jadi jantan. Kalau yang pakai kimia bahaya Bapak Ibu. Sekarang mungkin sudah dilarang oleh pemerintah. Karena apa? Kalau dulu orang yang senang makan ikan yang perempuan bisa keluar kumis. Loh serius. Ini serius Pak. Sama dengan obatnya Bapak tadi yang kena hipertiroid. Hipertiroid kan ada PTU. PTU itu sama. Kalau perempuan yang kena hipertiroid konsumsi PTU dalam jangka panjang keluar kumis. Rambutnya keluar. Tapi jangan yang botak loh ya. Nanti wah saya kalau gitu saya minum PTU aja jangan. Nah kalau kepengen yang untuk menumbuhkan rambut tadi Pak, makan testisnya sapi, testisnya kambing. Tahu ya testis ya? Apa?